Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kebijakan Menteri Purbaya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Big Data. Ini ada fenomena Menteri Purbaya mengeluarkan kebijakannya, yaitu menempatkan dana pemerintah di bank BUMN yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit dan investasi. Ada beberapa potensi positif yang ada dari kebijakan Menteri Purbaya ini. Yang pertama yaitu stimulus ekonomi. Kebijakan ini berpotensi memberikan stimulus ekonomi yang signifikan dan meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit. Yang kedua yaitu peningkatan investasi. Dengan memperbaiki iklim investasi diharapkan akan menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga yaitu menjaga daya beli masyarakat. Upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah untuk menjaga daya beli ini, masyarakat dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah resesi. Dan di atas adalah dampak positif yang ada pada kebijakan Menteri kita Purbaya ini. Dan tidak luput juga, ketika ada potensi yang positif, itu juga ada potensi negatif yang ada di kebijakan tersebut. Potensi negatif itu adalah yang pertama yaitu efektivitas dan penyaluran kredit. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan bank-bank BUMN untuk menyalurkan kredit secara efektif dan tepat sasaran. Yang kedua yaitu resiko kredit macet. Peningkatan kredit harus diimbangi dengan manajemen risiko yang baik untuk mencegah terjadinya kredit macet dapat merugikan perbankan dan perekonomian. Yang keempat yaitu inflasi. Peningkatan dan peredaran uang harus diwaspadai karena dapat memicu inflasi jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir yaitu faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor global, harga komoditas dan kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan Menteri Purbaya ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, keberhasilannya itu akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko yang baik, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, perlu diwaspadai potensi resiko seperti inflasi dan kredit macet. Secara umum atau secara keseluruhan, kebijakan Purbaya ini bisa dianggap baik jika berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sejahtera masyarakat. Namun, perlu dilakukan evaluasi secara berskala untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin rangkuman berita ini akan saya lanjutkan, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2025 berpotensi di atas 5,5%. Dan salah satu instrumen yang disebutkan adalah alokasi modal sebesar 200 triliun yang akan ditempatkan dari dana pemerintah, anggapan sebagai stimulus untuk mempercepat stabilitas ekonomi.
Purbaya menyebut bahwa target jangka panjang pemerintah dalam berita disebut target hingga 8%. Memang tidak bisa dicapai secara instan, namun ada langkah-langkah percepatan yang dilakukan. Purbaya juga menyebut bahwa sejak September 2025 mulai muncul tanda-tanda perbaikan ekonomi yang menjadi salah satu basis optimisme. Komentar dan analisis saya dari di berita ini yaitu: pertama, optimisme yang terukur. Pernyataan Menteri Keuangan menunjukkan optimisme bahwa pertumbuhan bisa melebihi 5,5%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melihat kondisi ekonomi mulai membaik dan stimulus dalam kurung dana rupiah 200 triliun menjadi salah satu pendorong. Namun, sekaligus beliau juga menyebut bahwa target 8% bukan sesuatu yang instan. Ini menandakan pengakuan bahwa masih banyak tantangan, jadi optimisme yang dikemukakan bisa dikatakan terukur. Kedua, yaitu peran stimulus fiskal. Alokasi dana 200 triliun menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menggunakan instrumen fiskal untuk mempercepat aktivitas ekonomi. Misalnya, penyaluran kredit, investasi, pengeluaran pemerintah. Ini penting karena ketika sektor swasta masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global, inflasi suku bunga, maka dorongan dari pemerintah menjadi kunci pemulihan. Yang ketiga yaitu tantangan yang masih ada. Meskipun optimisme ada, beberapa catatan penting. Pertumbuhan di atas 5,5% masih relatif moderat di tengah harapan transformasi ekonomi jangka panjang. Target 8% mengindikasikan ada ruang besar yang harus dilalui. Stimulus rupiah 200 triliun bisa memberi dorongan, tetapi efektivitasnya tergantung pada bagaimana dana itu disalurkan, bagaimana sektorial merespon, dan bagaimana kondisi eksternal misalnya ekonomi global, ekspor komoditas berjalan. Ada pula risiko seperti pengguliran utang, defisit anggaran, tekanan inflasi, dan ketidakpastian domestik dan global yang bisa menghambat ke pencapaian target. Yang keempat yaitu implikasi untuk kebijakan dan sektor ekonomi. Dari sisi kebijakan, pemerintah harus memastikan dana yang dialokasikan benar-benar produktif, tidak hanya dibelanjakan tanpa pengembalian ekonomi yang kuat. Transparansi, akuntabilitas, dan percepatan proses adalah penting. Dari sisi sektor unggulan seperti investasi, infrastruktur, properti, industri, manufaktur, ekspor komoditas bisa menjadi motor pertumbuhan. Jika salah satu sektor tertahan, maka target akan sulit tercapai. Dari sisi masyarakat, pertumbuhan di atas 5,5% akan memberi dampak positif bagi lapangan kerja, pendapatan dan konsumsi masyarakat. Namun jika pertumbuhan hanya naik tipis, maka efek ke masyarakat bisa terbatas. Yang kelima yaitu catatan kritis. Optimisme pertumbuhan seringkali diiringi dengan penempatan harapan yang tinggi. Jika realisasinya di bawah harapan, misalnya hanya tumbuh 5,2%, maka citra dan kepercayaannya bisa terpengaruh. Stimulus besar rupiah 200 triliun juga bisa menimbulkan perasaan publik bahwa pemerintah menghabiskan dana besar, maka hasilnya yang terlihat harus konkret agar publik percaya. Perlu diingat bahwa angka pertumbuhan bukan hanya soal persentase besar, tetapi soal kualitas pertumbuhan. Apakah inklusif, apakah produktif, apakah pekerjaannya layak, dan apakah berkelanjutan. Pertumbuhan cepat namun tidak menyentuh banyak orang atau pekerjaan layak, dan apakah berkelanjutan. Pertumbuhan cepat namun tidak menyentuh banyak orang atau menyebabkan kerusakan lingkungan, ketimpangan, maka pertumbuhan itu pun bisa dipertanyakan. Kesimpulannya di sini yaitu pernyataan Menteri Keuangan yaitu Purbaya Yudi Sadewa bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5,5% pada akhir 2025. Dan ini menunjukkan sinyal yang positif bahwa pemerintah melihat momentum perbaikan. Stimulus rupiah 200 triliun menjadi alat penting dalam pendorongan tersebut. Namun pencapaian target tersebut bukan tanpa risiko dan tantangan. Efektivitas penyaluran dana, respon sektorial, kondisi global, dan kualitas pertumbuhan semuanya perlu dijaga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ini saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada kesalahan, itu datang dari kami, dan yang benarnya itu datang dari Allah SWT. Sekian dari saya, Ryan Afiq Al-Ghazi, dan teman saya Muhammad Ubaidillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.